Kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila telah mencoreng dunia pendidikan di negeri ini. Apakah ulah oknum semata atau ada yang salah dengan sistem penerimaan jalur mandiri di kampus? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Ada Pak Toto selaku pengamat pendidikan dan juga melalui sambungan telepon. Ada juru bicara KPK Pak Ali Fikri. Selamat siang Bapak-Bapak, selamat sehat selalu. Pak Toto Amin, Pak Ali Fikri. Selamat siang Mas Ali. Ya, saya mau ke Pak Ali Fikri terlebih dahulu, Ya. Pak Toto. Pak Ali Fikri, kalau perkembangan terbarunya kemarin sudah digeledah ya ruang dari mantan rektor Pak Karomani di kampus Unila. Apa yang telah didapat dari penyidik di sana? Iya, betul. Jadi dalam rangka untuk terus mengumpulkan alat bukti, kemarin penyidik KPK melakukan penggeledahan ya di Rektorat Unila dan diperoleh serta diamankan bukti-bukti ya, antara lain dokumen dan juga barang bukti elektronik yang tentu kami ambil karena diduga terkait dengan perkara yang sedang kami terus kembangkan ini. Berikutnya tentu kami akan lakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Ya, apa yang pihak Anda dapatkan dari geledah kemarin? Apakah Anda menemukan uang dengan ratusan tunai ataupun dengan barang bukti lainnya, Pak Ali Fikri? Iya, untuk penggeledahan kemarin yang kami temukan dokumen-dokumen ya memang terkait dengan perkara ini dan juga barang bukti elektronik. Kalau kemudian uang itu kemarin kami sudah sampaikan sejauh ini dalam perkara ini kan ada dugaan penerimaan 5 miliar ya. Yang kemudian terdiri dari ada uang cash dan kemudian tabungan, bahkan kemudian sudah berubah bentuk menjadi emas begitu ya. Tentu ini akan terus kami kembangkan karena kemarin yang kami dapatkan masih dalam waktu 1 kali 24 jam, artinya waktu yang sangat terbatas ya sebagai bukti permulaan. Tentu akan terus kami kembangkan lagi ke depan nantinya terkait dengan dugaan penerimaan uang ini yang ada hubungannya dengan penerimaan calon mahasiswa baru. Ya, saya konfirmasi ini total semuanya 5 miliar rupiah. Kalau Karomani menerima 4,4 miliar, begitu ya Pak Ali? Iya, jadi jumlah total itu 5 miliar yang kemudian nanti rincian detailnya itu siapa dan berapa yang diterima tentu dalam proses penyidikan, Mas Ronald. Tapi terkait dengan perkara ini, sejauh ini kami telah memiliki sebagai bukti permulaan itu ada uang dan kemudian dalam bentuk emas tadi totalnya sekitar 5 miliar ya, yang kemudian sudah dinikmati oleh para pihak tersangka ini. Jadi tidak hanya pihak rektor, tetapi memang kemudian sebagai pelakunya begitu ya, ini kemudian diduga dari rektornya itu sendiri yang kemudian ada jaringan di bawahnya begitu. Untuk potensi tersangka baru, apakah sudah ada Pak Ali Fikri? Kalau kita menyimak masih 4 ya dari pihak kampus, termasuk pihak swasta 1 orang. Iya, tentu peluang adanya tersangka baru masih terbuka lebar nantinya. Kami masih memiliki waktu kurang lebih 4 bulan ya untuk menyelesaikan proses penyidikan ini. Dan ini kan baru beberapa hari, saya kira masih pengumpulan bukti, nanti kami analisis, kami akan periksa saksi-saksi, dengan harapan nanti dari keterangan saksi-saksi itu akan terus berkembang perkara ini, kami akan selesaikan secara tuntas, begitu ya, karena ini sekali lagi sangat memprihatinkan kita semua ya di dunia pendidikan tinggi, kemudian ternyata disusupi tindakan koruptif oleh oknum-oknum yang mencoreng marwah dunia pendidikan tentunya. Dan kami juga ingin sampaikan bahwa di sini kan pasalnya adalah pasal suap ya, ada pemberian dan ada penerimaan. Kemarin baru kemudian kami tetapkan sebagai pemberikan 1 orang ya, AD yang kami tangkap di Bali. Tentu masih terbuka lebar, nanti ada pihak-pihak lain. Oleh karena itu kami juga berharap nantinya para saksi yang dipanggil dan juga ya harapannya para tersangka ini juga bisa terbuka sehingga menjadi lebih jelas dan terang perkara ini. Dan pihak-pihak nanti yang kemudian berdasarkan fakta-fakta ada kecukupan alat bukti pasti juga kami tetapkan sebagai tersangka tentunya. Baik, Pak Ali, saya mau ke Pak Toto Amin. Pak Toto, kalau Anda melihat seperti apa dengan fenomena ini, apakah
Ada potensi juga ya terjadi di kampus-kampus lain atau sekolah lain dengan kasus ini serupa, Pak Toto? Ya, tentu saja Mas Nanof. Potensi selalu ada. Kenapa? Karena ketimpangan antara kebutuhan dan pasokan ya. Jadi ketersediaan bangku kuliah terutama di PTN itu kan lebih kecil dari animonya kan. Animonya lebih besar. Dan biasanya ada ketimpangan itu tentu berdampak pada tawar-menawar atau harganya gitu ya. Nah, beruntung pemerintah sudah menetapkan sebenarnya dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2020 itu sudah ditetapkan porsi-porsi persentase untuk setiap jalur gitu ya. Nah, memang ada selain SNMPTN, ada SBMPTN, kemudian ada jalur mandiri ya, yang jalur di luar dua jalur itu yang memang diberikan keleluasaan ya kepada setiap perguruan tinggi negeri untuk menentukannya. Nah, di sini apalagi untuk PTN yang berbadan hukum ya, PTNBH itu bahkan untuk jalur ketiga ini diberikan porsi sampai 50% ya menurut Permendikbud itu. Jadi tentu saja ada potensi itu dan korupsi juga kan terjadi karena ada opportunity, ada peluang, kemudian ada kesempatan gitu ya, ada juga dari sisi orang yang terlibat di situ ada tidak ada keinginan untuk melakukan itu ya akan terjadi gitu. Jadi tentu saja ini yang kita sesalkan sebenarnya. Kalau Anda melihatnya kalau penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri ini seperti di kampus-kampus, apakah membuka ruang untuk korupsi ya Pak Toto? Gini, sebenarnya sih ada niat yang baik sebenarnya dengan ada jalur ini. Niat baik dalam arti ini bagian dari untuk memperkuat keuangan dari setiap perguruan tinggi negeri ya. Jadi kan sejak dijadikan misalnya badan hukum itu kan perguruan tinggi kan relatif berkurang subsidinya dari negara. Jadi tetapi lagi-lagi ini selama ini dikelola dengan baik sebenarnya ini bagus untuk memperkuat keuangan dari setiap universitas atau PTN. Jadi, nah problemnya adalah dari sisi para aktor di sini ya, para pejabat yang terlibat di sini. Selama mereka melakukannya dengan integritas yang baik gitu ya, saya kira tidak ada masalah gitu. Karena ini program yang bagian dari proses pemberdayaan kampus gitu supaya bisa memiliki sumber keuangan, sumber pendanaan untuk operasional kampus. Ya, kalau kita menyimak dari peraturan pemerintah nih Pak Toto, pemerintah kan sudah mendanai pendidikan 20% dari APBN. Kemudian skema kampus untuk mengelola operasional kegiatan akademis kampus harus transparan tanpa kepentingan politis dan bersih dari potensi korupsi. Apakah dengan jalan otonomi kampus yang sering disalahartikan ini membuka ruang juga untuk korupsi, untuk uang sendiri di kampusnya, Pak Toto? Iya, saya sebut tadi potensi atau peluang selalu ada. Karena ini kan tergantung manusianya yang mengelola ya. Jadi harapan kita tentu mereka yang memiliki tanggung jawab di sini punya kewenangan itu menjaga integritasnya. Jadi tetap amanah dalam mengelola uang yang ada ini. Baik itu datang dari APBN maupun datang dari masyarakat seperti melalui jalur mandiri di PTN. Baik, saya mau ke Pak Ali Fikri. Pak Ali Fikri, kalau Anda sejauh ini tidak hanya Unila, apakah Anda juga menerima laporan lain ya terkait dengan adanya potensi dugaan suap maupun gratifikasi dari kampus lain, Pak Ali? Iya, Mas Heranov, sebelum ke sana, saya kira yang terpenting adalah dan menarik saya kira, KPK sesungguhnya telah mengingatkan ataupun memberikan rekomendasi ya terkait dengan perbaikan penerimaan mahasiswa jalur mandiri ini ke seluruh perguruan tinggi negeri dengan surat edaran KPK nomor 7 tahun 2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang penyempurnaan tata kelola penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Dan ini surat ini diajukan ke seluruh rektor PTN di seluruh Indonesia yang di sana ada rekomendasi dan banyak rekomendasi terkait dengan perbaikan bagaimana tata kelola terkait dengan penerimaan mahasiswa
baru melalui jalur ini begitu. Hmm. Artinya dari sisi pencegahan, sesungguhnya KPK jauh-jauh hari sudah mengingatkan terkait dengan adanya dugaan praktek-praktek semacam ini. Oleh karena itu, tentu upaya penindakan yang KPK lakukan ini harapannya, kalau kemudian di kampus-kampus lain juga ada praktek-praktek semacam ini, kami tentu mengingatkan untuk dihentikan begitu ya. Karena begini, bagi masyarakat itu sesungguhnya sudah mengetahui dan mencium bau-bau semacam ini begitu ya. Dan bukan menjadi rahasia umum lagi karena bahkan di tingkat pendidikan menengah pun penerimaan siswa baru misalnya fenomena semacam ini dugaannya juga banyak terjadi. Tapi kami tentu sebagai penegak hukum tidak bicara asumsi ataupun opini, tetapi alat bukti ya. Dan di dalam perkara ini kan kemudian kami sudah temukan sejumlah alat bukti sehingga pada berikutnya kami naikkan pada proses penyidikan. Baik, pihak Anda mencium aroma potensi korupsi ini dari mana saja ya? Tadi Anda sebutkan ada dari beberapa sekolah, itu dari mana saja? Boleh disebutkan Pak Ali? Iya, kami juga sesungguhnya kan memiliki aplikasi jaga kampus ya, Mas Heranov ya, sebagai upaya pencegahan di Jaga ID itu. Di sana sesungguhnya kan kami banyak menu pada jaga pendidikan yang dari mulai sekolah menengah begitu ya sampai pendidikan tinggi yang kemudian masyarakat juga bisa memanfaatkan ini untuk bisa melaporkan ya barangkali ada fenomena yang semacam ini begitu ya kepada KPK tentunya. Dan mengenai pelaporan ini tentu kan ini kami sesuai dengan ketentuan undang-undang itu tidak bisa menyampaikan ya siapa pelapor dan apa yang menjadi materi laporannya begitu ya. Tetapi secara prinsip tentu dengan KPK mengeluarkan surat edaran kami pastikan ada dasar bagaimana kemudian kami menemukan fenomena ini di banyak tempat begitu. Dan upaya penindakan yang KPK lakukan kami pastikan juga selalu kemudian dibarengi dengan upaya-upaya pencegahannya ataupun monitoring. Dan saat ini kan KPK juga ada kedeputian baru pendidikan dan peran serta masyarakat. Tentu di program-program inilah KPK ke depan akan menjadi concern utama tentunya dengan adanya perkara yang sedang kami tangani ini. Baik. Terakhir saya mau ke Pak Toto. Pak Toto, kalau Anda melihatnya sebenarnya sistem pendidikan di kampus ini idealnya seperti apa ya untuk mencegah adanya potensi korupsi di masa yang akan datang? Ya, yang pertama tentu mulai dari pejabatnya ya, dari manusia yang ada di kampus. Jadi kita harus menumbuhkan semangat integritas gitu ya. Dan saya kira sudah sejak beberapa tahun mata kuliah anti korupsi itu menjadi wajib gitu ya. Jadi ini beberapa langkah preventif sebenarnya yang ditanamkan di kalangan kampus. Jadi kalau kita mengajarkan anti korupsi tentu itu dimulai dari para dosen dan pejabatnya dulu kan yang harus anti korupsi, kemudian baru sampai ke mahasiswa. Karena kita ini sedang mendidik generasi pemimpin-pemimpin di generasi mendatang. Jadi harus benar-benar menjaga integritas. Nah ini yang perlu dilakukan. Baik. Terakhir saya minta closing statement Anda, Pak Ali Fikri. Tadi dikatakan oleh Pak Toto, sekolah anti korupsi harus diingatkan di bangku sekolah maupun bangku-bangku kampus. Apakah ini sudah dijalankan dari pihak Anda? Saya kira begini, bahwa KPK melakukan upaya penindakan itu di sektor pendidikan ya, itu saya kira tidak hanya ini begitu ya, tetapi bagi kami yang terpenting adalah bagaimana kemudian persoalan-persoalan ini di hulunya juga diperbaiki melalui upaya pencegahan. KPK terus mendorong perbaikan sistem dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan begitu ya, hingga melalui strategi-strategi pendidikan KPK juga telah mendorong implementasi pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa.
tadi kami sebutkan melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Namun sekali lagi yang terpenting dalam upaya ini adalah dibutuhkan komitmen, begitu ya. Sekali lagi komitmen dan tindakan nyata dari seluruh pihak, dari kita semua, termasuk dari penyelenggara pendidikan itu sendiri. Tentu itu menjadi penting. Ini yang ingin kami sampaikan karena KPK juga sudah berulang kali bagaimana membangun upaya-upaya pembangunan karakter anti korupsi, budaya anti korupsi, lalu MOU dengan berbagai kampus, begitu ya, termasuk juga forum rektor. Tetapi sekali lagi di sini diperlukan komitmen yang besar bagaimana kemudian pemberantasan korupsi itu dibutuhkan peran-peran kita semua, begitu. Baik, baik. Terima kasih atas bincang-bincangnya siang ini Pak Ali Fikri selaku PLT Jubir KPK dan juga pengamat pendidikan Universitas Paramadina Pak Toto Amin. Salam sehat selalu. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.